Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke, pemirsa, masih membahas tentang Pak Khalid nelayan cerdas. Kali ini Pak Khalid memberikan pidato atau orasi kepada koalisi rakyat Banten agar selalu tetap memperjuangkan hak-hak rakyat Banten, pemirsa. Kita simak saja videonya. Kita tonton sampai habis, kita reaction, bijak dalam berkomentar. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha min Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa, ya Rabba Ibrahim, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hilmi wal akli wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Saibul Bed dan dulur-dulur seperjuangan, baik dari dulur-dulur Dadap, dari dulur-dulur Kresek, Kerunjuk, Muncung, Teluk Naga, dari Pontang juga. Alhamdulillah kita bareng-bareng hadir di tempat yang mudah-mudahan ini adalah menandakan bagaimana kita harus memilih posisi yang nanti dinilai Allah. Itu adalah ketika kita mau memposisikan di mana posisi kita berada, di hak atau di batil. Silahkan pilih. Dan insya Allah dulur-dulur yang ada di tempat Pak Haji Fuad ini insya Allah adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk memposisikan dirinya, hatinya, pikirannya, jasadnya kepada posisi yang hak dan tidak pada yang batil. Mungkin ini juga harus sesuatu yang harus kita syukuri, karena ada juga saudara-saudara kita juga yang sudah memposisikan dirinya kepada yang batil, yang memang dulunya juga awalnya bareng-bareng menolak, tapi ketika ada sesuatu yang masuk, mungkin entah itu materi ataupun apa, hasud dan atau apa, sehingga mereka mencoba untuk mendukung kedoliman yang ada di Banten ini. Mungkin masalah litigasi, masalah hukum sudah dipaparkan oleh Pak Gufron. Kemudian alhamdulillah Pak Gufron juga sudah mendorong kasus-kasus hukumnya, penyerobotan lahannya, mungkin kasus korupsinya, dan Pak Hojenudin juga sudah mendorong di wilayah perdatanya, dan teman-teman juga yang dari Muncung mencoba sudah mendorong di pelanggaran HAM-nya gitu kan. Nah, cuman di sini yang kita butuhkan adalah bukan hanya kita mengandalkan hal yang litigasinya saja, tapi juga harus dilakukan non litigasinya. Artinya kekuatan rakyat tetap harus dibangun. Ketika hukum tidak tegak kepada kita sebagai rakyat, berarti kita harus mau berkonsekuensi, menentukan jalan kita sendiri. Kalau bahasa wong Banten ini makenen, ora bisa disebut wong Banten lamun anak kedoliman yang tanah Banten, jiwanya tidak mendidih, jiwanya tidak marah melihat kedoliman di pelupuk mata, kita diam saja. Dan ini kita berdiri di sini, ini pun diperlihatkan oleh Allah, saksi yang nyata, Pak Haji Fuad, Pak Sardi, dan mereka ini adalah saudara kita yang ketika mereka
merasakan kepahitan penderitaan. Pak Budi juga kan korban juga. Masa iya kita diam aja? Lah, kalau kita diam, ini artinya kita bukan disebut sebagai makhluk sosial, bukan manusia. Ini yang nggak boleh oleh Allah kita. Artinya tidak boleh sama Allah kita sebagai makhluk manusia ya individual. Masing-masing urip pedewek-dewek. Lah pertanyaannya, lah menurut pedewek-dewek emangnya mati nih waktu ngubur dewek dah. Mati nih nyeluduk dewek dah di konon. Ya artinya ketika anu batur-batur sing lagi kesusahan, sing tanah diorok gambar dibayari segala macam menang baik. Lah kembali mana mengutip nih, kembali mengutip ke pembicaraan Pak Said dulu. Ukuran ikhlas itu ternyata sebanding dengan rasa takut tidaknya. Benar, kalau kita melakukan perjuangan ini benar-benar ikhlas, maka takut menjadi 0%. Nah kalau kedoliman aja berani semena-mena dengan kita, kenapa kita yang hak nggak berani? Kalau saya boleh jujur Pak Said, saya mau udah nggak betah, pengen perang saya mah, jujur aja. Pengen perang saya mah. Boleh, ini kan di publik nih. Kalau hukum terus-menerus nggak tegak, nggak berpihak kepada rakyat, pasti saya akan nyatakan perang. Biar tidak ada pengikutnya, saya sendiri yang akan perang. Saya bisa berperang dengan gerilya saya sendiri. Itu saking saya emosinya melihat kedoliman saat ini. Artinya kalau ukuran kekuatan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kekuatan makhluknya gitu. Tapi yang jelas saya tetap akan melawan dengan cara saya sendiri walaupun gitu. Kalau seandainya pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat, udah bukan rahasia umum lagi. Hukum sudah menjadi ajang jual beli. Terus kemudian jabatan juga begitu. Kewenangan juga begitu. Semua kongkong lingkong, semua pat-pat gulipat. Main suap menyuap. Nah ini kalau terus menerus, ini akan berbahaya di bangsa kita sendiri. Betul apa yang dikatakan Pak Said itu. Perjuangan orang Banten ini memang benar lagi dipantau. Semua memonitoring. Ketika Banten bergerak, maka semua akan mengikuti bergerak. Dan ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai perjuangan kita ngenjeng di tengah jalan. Jangan sampai perjuangan kita masuk angin di tengah jalan. Jangan sampai perjuangan kita ditukar dengan sesuatu yang secuil, sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesaat. Hanya di dunia, paling ukurannya waktu di dunia 1 detik untuk utuhan Allah itu. Kata manusia iya 70 tahun, 80 tahun. Tapi kata Allah cuma 1 detik, mungkin nggak ada 1 detik. Sebentar. Artinya jangan sampai hal-hal yang sifatnya nilai keabadian ditukar dengan nilai kesementaraan gitu, kesesaatan. Ini yang harus kita perkuat, kita taruh, ditanam di hati sanubari kita, dulur-dulur sekabeh ya. Wes mungkin mengkonon baik aja dawu-dawu ngomong wis dohor. Terima kasih dulur-dulur semuanya. Mungkin saya nggak bisa panjang lebar ngomong, satu udah waktunya juga udah dohor. Mungkin ada juga teman-teman yang lain yang mau ngisi bicara sepatah 2 kata, atau mungkin sekian aja dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.